Nah, bagian terakhir ya, fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi dikatakan ganjil jika kita misalnya kita masukin nih x-nya negatif, maka hasilnya menjadi negatif fungsi di awal. Nah, contohnya seperti ini. Apakah fx sama dengan x pangkat 5 tambah 6x merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil? Nah, kita ganti x-nya jadi minus, itu dia ya. Nah, kalau kita ganti fungsinya, kita ganti ya f min x jadinya. Nah, berarti setiap yang ada x kita ganti jadi minus. Ini menjadi min x pangkat 5 ditambah 6 dikali min x. Nah, kalau suatu bilangan negatif, pangkatnya ganjil, itu otomatis hasilnya negatif ya. Nah, berarti jadi min x pangkat 5. Jadi Miss, kalau pangkatnya genap, iya. Kalau pangkatnya genap, bilangannya negatif, hasilnya positif ya. Nah, lalu 6 dikali min x, berarti min 6x. Nah, benar nggak ya ini hasilnya negatif dari fx? Coba kita cari ya. Kalau kita minuskan, nah berarti menjadi min x pangkat 5 tambah 6x. Coba ya, sama nggak hasilnya? Ini kali minus ya, sesuai rumusnya ini. Berarti menjadi min x pangkat 5 dikurang 6x. Nah, ternyata sama nih fungsi awal, dan kalau kita minuskan ya dengan hasilnya ini. Nah, ternyata sama. Kalau sama, berarti dia merupakan fungsi ganjil. Itu dia ya. Fungsi ganjil. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi genap. Bedanya kalau fungsi genap, ketika kita substitusi x-nya negatif, fungsinya tetap ya, tetap positif kayak yang di awal, yang semula ya. Contohnya seperti ini. Buktikan bahwa 2x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 merupakan fungsi genap. Nah, kita disuruh membuktikan nih. Berarti ini udah pasti fungsi genap ya. Nah, kita buat soalnya dulu. Fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2. Sekarang kita ganti ya, x-nya jadi minus. Berarti ini menjadi 2 dikali min x pangkat 4 ditambah 6 dikali min x pangkat 2. Nah, seperti yang Miss bilang tadi ya, kalau dia negatif, pangkatnya genap, hasilnya jadi positif ya. Ditambah, ini juga sama ya, pangkatnya 2, berarti x pangkat 2. Nah, jawabannya adalah 2x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2. Sama kan seperti fungsi awal? Iya. 2x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2. Sama, berarti jawabannya adalah terbukti ya. Proof. Oke. Nah, lanjut ke soal yang terakhir ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi ya, ada 5. Kita disuruh menentukan yang mana saja yang merupakan fungsi genap. Nah, kita coba dari pernyataan yang pertama ya. Di situ katanya fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4. Nah, genap nggak sih? Tadi kalau genap, dia hasilnya harus f min x itu menjadi fx ya. Tetap kayak fungsi awal. Coba kita buktikan. Fungsi genap nggak dia ya? Oke, sekarang kita ganti ya. Kita ganti yuk, berarti menjadi f min x sama dengan min x pangkat 2 ditambah 4. Ini hasilnya adalah min x pangkat 2, berarti tetap ya x pangkat 2 ditambah 4. Sama ya dengan fungsi mula-mulanya ya. Iya, sama. Berarti pernyataan pertama itu adalah fungsi genap. Checklist. Nah, ini dia.
Nah, nomor 1 udah ada ya di sini ya. Iya, ini juga udah ada. Ini udah pasti salah ya, karena nggak ada nomor satunya. Ini juga salah. Nah, berarti ini antara A, B, C ya. Duanya bisa ikut, bisa juga enggak ya. Atau 4-nya juga ikut. Coba kita cek bagian kedua. Bagian kedua katanya fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x. Yuk kita ganti nih f min x-nya. Jadinya min x pangkat 3 dikurang 2 dikali min x. Nah, di sini pangkatnya ganjil ya, berarti negatif hasilnya. Min x pangkat 3 ini kali ke dalam jadinya ditambah 2x. Sama nggak ini hasilnya dengan fx-nya? Nah, ternyata beda ya. Di sini kan x pangkat 3-nya negatif, ya kan? Nih, di sini negatif, di sini positif. Nggak sama ya. Berarti dia bukan fungsi genap karena tidak sama. Udah ya, berarti salah. Otomatis kalau duanya salah, berarti jawabannya adalah yang A. Itu dia. Nah, yang nomor 4, kenapa tuh? Si 4 bisa jadi fungsi genap juga ya, tapi berhubung duanya salah berarti enggak ya. Nah, coba kita cek nih yang nomor 3 dulu ya. Nah, di situ ada nilai mutlak. Nah, semester 1 udah belajar ya nilai mutlak ya. Nah, nilai mutlak itu ada 2. Bisa positif, bisa negatif. Nah, kita misalkan dulu nih x-nya lebih besar dari 0 ya. Berarti menjadi fx sama dengan 2x kuadrat, dia tetap ya jadinya x. Yuk kita ganti menjadi f min x. Menjadi 2 dikali min x pangkat 2 dikurang min x. Hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah x. Nah, nggak sama ya sama fungsi awalnya. Iya, berarti enggak ya. Kalau x-nya kecil 0, berarti fx-nya menjadi 2x kuadrat dikurang. X-nya jadi minus ya kalau negatif kan. Nah, itu dia. Berarti menjadi 2x pangkat 2 ditambah x. Nah, coba kita ganti nih ke soalnya. F min x menjadi 2 dikali min x pangkat 2 ditambah min x. Ini hasilnya adalah 2x kuadrat dikurang x. Nah, nggak sama ya sama ini ya. Iya, nggak sama. Berarti dia bukan fungsi genap. Begitu seterusnya untuk pernyataan 4 dan pernyataan 5. Berarti tadi kalau dia fungsi ganjil, ketika x-nya kita ganti negatif, fungsinya berubah menjadi negatif juga dari yang semula. Tapi kalau untuk yang fungsi genap, ketika kita substitusi x-nya negatif, fungsinya tetap kayak yang semula. Itu ya. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ada kata-kata motivasi dari Miss. Nah, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, ini dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi, tetap semangat, terus diulang pelajarannya, jangan sampai cepat puas ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.